kasih Tuhan. Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mempesona hidupku. Haleluya. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, oh haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. sepanjang umur hidupku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan sore hari ini saya memberikan satu tema, Tuhan tidak memberi roh ketakutan, ya. Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 26, ya. Di LCD aja lihat biar cepat, ya. Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, perhatikan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Ini sesuatu yang aneh. Orang mati bukan karena kurang makan, tetapi orang mati karena ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu polling survei yang menunjukkan seperti ini. 40%, jadi survei tentang rasa takut. 40% orang takut pada hal-hal yang tidak atau belum tentu terjadi. Ya. Orang mengalami ketakutan pada hal-hal yang tidak atau belum tentu itu terjadi. Itu mencapai 40%. Cukup banyak. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi 2 tahun ke depan, beberapa waktu ke depan itu belum terjadi, bahkan mungkin tidak akan terjadi. Hanya ketakutan, hanya kecemasan, tetapi rupanya itu mencapai 40%. Orang mengalami ketakutan karena sesuatu yang belum terjadi. Kemudian 30% takut karena masa lalu. Trauma masa lalu itu membuat seseorang itu mengalami ketakutan. Contohnya seperti ini. Dulu pernah melakukan seorang pelaku usaha, tapi kemudian gagal. Ketika dia mau melakukan usaha berikutnya, apalagi usaha yang sama, dia sudah takut. Sudah was-was, sudah khawatir. Jangan-jangan aku gagal. Dan banyak ketakutan akan masa lalu, dan itu mencapai 30%. Orang mengalami ketakutan oleh karena masa lalu. 12% takut akan perkara-perkara yang sepele. Contohnya seperti ini. Kalau orang akan melihat sontek, itu langsung gemetar, takut. Itu kan sesuatu yang sepele, tetapi itu membuat ketakutan yang luar biasa di dalam diri orang. Ada hal yang sepele, tetapi orang itu mengalami ketakutan, dan itu mencapai 12%. 10% takut akan penyakit yang berbahaya. Jadi orang yang takut karena ada penyakit yang berbahaya itu rupanya hanya 10%. Ya, 10% takut akan adanya penyakit yang berbahaya. Ya mungkin, ya, termasuk virus corona ini orang yang takut seperti itu ada, banyak juga. Tapi itu diperkirakan dari survei itu hanya 10%. Tapi 40%, 30% ketakutan itu pada sesuatu yang belum tentu itu akan terjadi. Dan 8% adalah orang yang bebas dari rasa takut. Nah, saya berdoa kiranya 8% itu adalah saudara-saudara semuanya. Amin. Bebas dari rasa takut. Atau ada yang nomor 1, masuk bagian yang 40%. Ada yang 40%? Bapak Ibu ikut ambil bagian di dalamnya yang 40%? Ada?
Tidak ada. Apa tidak ngaku? Ya, tidak ada. Atau yang 30% karena masa lalu. Tapi saya berdoa 8% ini adalah kita semua yang ada di tempat ini. Orang yang bebas dari rasa takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca satu peristiwa bagaimana Tuhan meredakan angin tofan, badai yang mengamuk pada saat murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus di pantai Danau Galilea. Kita lihat di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-40. Ya, di sini sudah ada, jadi cepat ya. Firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Peristiwanya adalah pada saat itu Yesus bersama dengan murid-murid, dia menyeberang dari Danau Galilea, lewat Danau Galilea, kemudian tiba-tiba datanglah tofan yang besar dan membuat perahu yang mereka tumpangi itu terombang-ambing karena begitu banyak, begitu besar angin. Kemudian ada air yang masuk ke dalam perahu itu dan murid-murid mereka sangat ketakutan yang luar biasa. Mereka cari Yesus, di mana Yesus? Rupanya Yesus sedang tidur di buritan. Kemudian mereka berkata, guru, kita binasa, kita celaka. Kemudian Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menyamakan antara ketakutan dengan ketidakpercayaan. Orang yang hidup dalam ketakutan itu adalah sama halnya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya ulangi, orang yang hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, itu sama halnya adalah orang yang tidak percaya akan Tuhan. Mengapa orang mengalami ketakutan? Dari kisah murid-murid tadi, kita lihat bahwa karena mereka kurang percaya. Markus 4 ayat 40 tadi, mereka tidak percaya, mereka kurang percaya. Sehingga mereka akan mengalami ketakutan dalam hidupnya. Orang yang tidak percaya akan Tuhan, pasti dia akan mengalami ketakutan karena dia lebih percaya dengan hal-hal yang ada di dunia ini yang menakutkan. Dia tidak percaya kepada Tuhan, tapi lebih percaya dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Dan itu membuat orang itu hidup dalam ketakutan. Yang kedua adalah tidak melibatkan Yesus. Pada satu Yesus itu tidur, ada di buritan. Sementara murid-murid ketakutan, Yesus bisa tidur. Di tengah-tengah situasi seperti itu, tapi Yesus bisa tidur. Ini sesuatu yang luar biasa. Seringkali banyak orang ketika mengalami kondisi yang parah, kondisi yang tidak baik, kondisi yang membahayakan hidupnya, kondisi yang membuat kepala nyut, banyak orang tidak bisa tidur. Tapi Yesus dalam situasi seperti itu, dia bisa tidur. Ada apa? Karena Yesus memang berkuasa atas segalanya. Murid-murid mengalami ketakutan, kecemasan karena tidak melibatkan Yesus. Yesus dibiarkan tidur di buritan. Sementara mereka mengerjakan bagian yang ketiga, merasa mampu dapat menyelesaikan semua persoalan mereka sendiri. Kesombongan manusia itu membuat sebenarnya banyak masalah yang akan terjadi di dalam hidup manusia itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam Matius pasal 8 ayat 26. Ya, Matius 8 ayat 26 dikatakan demikian. Ini masih sama,
kisah tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut itu, ya. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ini ayat yang paralel, ya. Kurang percaya, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Dan maka danau itu menjadi teduh sekali. Saya ulangi, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Jadi diulang kembali antara orang yang takut dan orang yang tidak percaya, kurang percaya, itu paralel. Jadi orang yang hidup dalam ketakutan pasti dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup manusia. Perhatikan di sini, ya, di dalam kalimat ini, ya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Baru di dalam ayat berikutnya, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Yesus melakukan menegur dulu, tidak meneduhkan angin atau danau pada saat itu? Yesus menegur dulu murid-murid yang takut dan yang kurang percaya, itu ditegur oleh Yesus. Mengapa? Ada yang tahu mengapa? Setelah menegur, baru kemudian Yesus, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Mengapa enggak dibalik? Ketika mereka pontang-panting, "Guru, kita celaka." Kemudian lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Mengapa enggak dibalik seperti itu? Karena bagi Yesus, Bapak Ibu, ketakutan itu lebih berbahaya daripada badai. Ketakutan itu lebih berbahaya daripada tofan pada saat itu. Karena ketakutan juga membuat kuasa Tuhan tidak dapat bekerja. Kalau orang hidup dalam ketakutan, bagaimana kuasa Tuhan dapat bekerja? Itu menghambat pekerjaan Tuhan. Makanya Yesus menegur dulu mereka. "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Itu ditegur. Lalu kemudian Tuhan Yesus meneduhkan akan angin dan danau itu. Ketakutan itu sesuatu yang berbahaya. Itu virus mematikan. Dibanding dengan tofan badai yang mengamuk pada saat itu. Ketakutan yang berlebihan itu lebih berbahaya daripada virus dunia ini, virus corona dan lain sebagainya. Karena itu akan membatasi akan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri seseorang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketakutan dan iman, ya, ketakutan dan iman, kurang percaya itu kan iman. Ketakutan dan iman itu adalah dua hal yang bertolak belakang, ya. Ketakutan dan iman itu adalah dua hal yang bertolak belakang. Ada hukum yang namanya law of attraction atau hukum tarik menarik. Ya. Hukum ini berkata seperti ini, ya. Kalau energi kita positif, maka akan menarik hal-hal positif dari luar ke dalam diri kita. Sebaliknya,
kalau energi kita negatif, maka akan menarik hal-hal yang negatif dari luar ke dalam diri kita. Bapak Ibu paham ini? Ini hukum tarik menarik atau LOI. Hukum tarik menarik, kalau energi kita positif, maka akan menarik hal-hal positif dari luar ke dalam diri kita. Sebaliknya, kalau energi kita negatif, maka akan menarik hal-hal negatif dari luar ke dalam diri kita. Saya berikan contoh. Di dalam Alkitab, di dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 25. Di situ dikatakan, karena yang kutakutkan ialah yang menimpa aku. Perhatikan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi apa? Aku. Ya. Apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku. Itu menarik dari luar ke dalam diri kita. Dan apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu paham ya, ini hukum tarik menarik, law of attraction, hukum tarik menarik. Jadi kalau kita memiliki energi positif dalam diri kita, kita akan menarik hal-hal dari luar, itu hal-hal yang positif. Itu akan masuk dalam diri kita. Tapi kalau di dalam diri kita itu negatif, khawatir, cemas, takut, gentar, maka itulah yang akan mendatangi kita. Ini Ayub ditulis seperti ini. Perhatikan juga di dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Nah, Amsal 17 ayat 22 berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah apa? Mengeringkan tulang. Kalau hati kita gembira, itu menjadikan obat bagi kita. Ya, menjadi obat, menarik sesuatu yang dari luar ke dalam diri kita, dan itu menjadi sebuah obat di dalam diri kita. Nah, tentu di dalam diri kita, energi apa sih yang ada dalam diri kita? Kalau orang hidup dalam ketakutan, maka hal-hal yang negatif yang dari luar itu yang akan merasuk dalam diri kita. Kita terima, kita terima, kita terima. Tapi kalau energi kita positif, energi positif adalah kita tetap dalam iman percaya kepada Tuhan, maka yang dari luar yang positif-positif itu yang masuk dalam diri kita. Yang bagus-bagus masuk dalam diri kita. Contoh timbangan ini ya. Jadi antara iman dan ketakutan itu bertolak belakang, ya, bertolak belakang. Ketika imannya kuat, ya, imannya kuat, maka ketakutannya tinggi. Ya. Ketika imannya kuat dalam Tuhan, imannya kuat dalam Tuhan, maka ketakutan itu semakin ringan. Ya, semakin ringan, semakin kecil. Tapi semakin besar ketakutan itu, ya, semakin besar ketakutan itu, maka imannya itu semakin kecil. Semakin kecil iman seseorang, maka ketakutannya akan semakin besar. Semakin besar ketakutan seseorang, imannya akan semakin kecil. Ini memang hukum yang bertolak belakang. Ya. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Mana yang lebih besar, imannya atau ketakutannya? Saya imbang aja, Pak. Hah? Hah? Bapak Ibu kira-kira besar mana? Besar imannya kepada Tuhan
sehingga ketakutannya kecil, atau bahkan bebas dari ketakutan, ataukah ketakutannya yang lebih besar sehingga Bapak Ibu boleh saya katakan tidak percaya sama Tuhan, ataukah yang imbang-imbang, amannya itu imbang aja Pak. Bapak Ibu mana? Kalau saya gini Pak, ya, kadang besar imannya, kadang besar ketakutannya, oh gini terus Pak. Aduh, kalau seperti itu hidupmu Bapak Ibu, lelah, capek, ya, capek, lelah. Oh, gini terus. Hari Minggu imannya kuat, hari Senin jeglek, gini. Hari Selasa balik lagi gini, masa gini terus, timbangan gini terus, lelah kita. Kiranya iman kita kepada Tuhan itu yang lebih besar, sehingga itu akan menjadikan Bapak Ibu itu ketakutannya itu kecil. Bahkan tadi masuk dalam yang 8% bebas dari rasa takut. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Ada 4 hal bagaimana mengatasi rasa takut atau ketakutan itu. Yang pertama, pandanglah kepada Allah dan hiduplah dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, 4 hal bagaimana mengatasi rasa ketakutan adalah pandanglah kepada Allah dan hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Amin Bapak Ibu. Mengapa kita takut? Karena kita tidak memandang kepada Allah, tapi kita memandang pada masalah. Ketika kita memandang pada masalah, kita akan mengalami ketakutan. Makanya bagaimana mengatasi ketakutan? Pandanglah kepada Allah. Bahwa Allahmu itu Allah yang besar, Allah yang memperhatikan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kalau kita memandang masalah itu membawa kematian, itu menakutkan, masa depanmu tidak jelas, itu kalau kita memandang pada masalah. Tapi kalau pandang Tuhan tentu akan berbeda. Dan hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Dalam Kisah Para Rasul ditulis, dikisahkan ada Rasul Paulus dan Silas yang dipenjara. Di dalam penjara dia dirantai tangan dan kakinya, tetapi apa yang dilakukan di situ, yang mereka lakukan di situ adalah menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan puji-pujian kepada Allah itulah yang akhirnya membebaskan Silas, membebaskan Paulus pada saat itu. Rantai-rantai itu putus. Mengapa bisa? Itulah ada kuasa dalam puji-pujian. Amin Bapak Ibu. Jadi puji-pujian yang kita naikkan itu ada kuasanya. Ada kuasanya. Oh, saya ingat dulu Pak Warno dulu pernah saya sampaikan ya, hanya pujian karena apa tuh, slender mogok gitu ya. Datang ke situ mendoakan bagaimana slender mogok karena orang berkata, tukangnya berkata, lah terus piye ki undang kewe Pak Warno. Datanglah Pak Warno ke situ, kemudian di situ menaikkan pujian Roh Kudus. Betul Pak ya? Roh Kudus, Kau hadir di sini, betul Pak, itu lagunya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Area itu adalah area yang singup. Orang bilang begitu, area yang singup,
Banyak orang yang menghuni di situ, maksudnya orang yang tidak kelihatan menghuni di situ, dan itu mengganggu pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Warno. Pak Warno datang ke situ dengan puji-pujian kepada Tuhan. Lagu selesai, ya starter jeng iso. Kok iso loh? Makanya puji-pujian itu punya kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Makanya ketika kita naikkan pujian kepada Tuhan, itu pujian yang keluar dari mulut, sumbernya dari hati. Kalau keluarnya hanya dari mulut, tidak ada kuasa apa-apa. Menaikkan pujian itu harus sumber dari hati. Hati yang mau memuliakan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, dan disitulah ada kuasa Tuhan yang bekerja. Itu membuat rasa takut kita itu hilang, ya. Yang kedua, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yakobus pasal pertama ayat 25. Ya, saya bacakan deh. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi yang kedua adalah membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Itu membuat rasa takut kita itu hilang. Karena apa? Kita percaya bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab kita ini adalah dari Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukannya, disitulah kekuatan baru yang dari Tuhan itu diberikan kepada kita. Bahkan ya, kekuatan kita yang lemah itu dibuang dan Tuhan gantikan kekuatan yang baru. Itu artinya Tuhan melawat umatnya. Digantilah kekuatan kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengatasi rasa takut adalah berdoa dan berserah pada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Yang keempat, hiduplah takut akan Tuhan. Ya, hubungannya apa ya? Hiduplah takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14a. LCD bisa ditampilkan. Tolong ya, biar cepat ya. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan siapa? Tuhan. Ya, tetapi yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Takut akan Tuhan. Amsal Salomo ketika dia menulis kalimat takut akan Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, itu adalah
dia menghormati, memiliki rasa kagum kepada Allah. Atau boleh saya singkat bahwa takut akan Tuhan itu adalah orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya. Atau lebih singkat lagi, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nah, merekalah yang akan mengalami kehidupan yang bebas dari rasa takut. Pandang Allah dan hidup di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, berdoa dan berserah kepada Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Ada satu statement yang bagus ya, dari Oswald Chambers. Dia berkata demikian. Ada? Ketika Anda hidup dalam takut pada Allah, maka Anda tidak akan takut dengan apapun yang ada di atas dunia ini. Tetapi jika Anda tidak takut akan Tuhan, maka Anda akan takut menghadapi perkara-perkara di dunia ini. Oke, kita baca sama-sama deh. Ini menjadi satu pernyataan kita bersama-sama. Oke ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Anda hidup dalam takut pada Allah, maka Anda tidak akan takut dengan apapun yang di atas dunia ini. Tetapi jika Anda tidak takut akan Tuhan, maka Anda akan takut menghadapi perkara-perkara di dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita takut akan Tuhan, ya, kita tidak akan takut menghadapi persoalan-persoalan di dunia ini. Karena kita lebih percaya akan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita nggak takut menghadapi akan hiruk pikuk dunia dengan segala hal-hal yang menakutkan. Tetapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, melihat hal-hal di dunia ini, kita akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Bagaimana nanti masa depan anak-anakku, nanti bagaimana dengan kehidupanku, aku punya rumah enggak, aku punya mobil enggak, aku bagaimana punya istri enggak, punya suami enggak, ketakutan luar biasa. Tapi orang yang takut akan Tuhan, menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapannya, dia tidak akan pernah merasa takut. Tapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Menghadapi masalah, tantangan yang ada di dunia ini. Ayat yang terakhir, dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7. Ingat akan firman ini ya. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, kiranya ini menjadi sebuah deklarasi iman kita. Ya. Percaya kita akan Tuhan, ya. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Perhatikan kata ketakutan, di depannya itu ada kata apa? Di depan kata ketakutan ada kata apa? Roh. Jadi artinya ada bahwa ketakutan itu bukan hanya gejala psikis. Bukan hanya gejala psikis loh. Tapi di situ ada roh. Ya. Ada intimidasi, ada kekuatan dari kegelapan yang berusaha masuk di dalam ketakutan seseorang, dan itu akan mencengkeram hidup orang-orang percaya. Jadi ketakutan bukan hanya gejala psikis, aku takut, bukan.
tapi di situ ada roh yang masuk di situ. Itu intimidasi iblis yang membuat akhirnya orang tidak percaya akan Tuhan. Makanya tadi saya awal sampaikan, antara percaya dan ketakutan itu bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Kalau orang hidup dalam ketakutan, maka dia tidak percaya akan Tuhan. Tapi kalau orang itu percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.